Halo Bung Rocky, apa kabar? Ketemu kita di awal pekan ya. Mudah-mudahan tetap semangat ini. Hari ini keluarga ini sudah akan melaporkan kasus pembunuhan berencana, begitu disebutnya kalau nggak salah ke Barreskrim soal Brigadir Joshua gitu. Ini yang begini-begini masih terus kita update kepada pemirsa. Tapi ada soal yang menurut saya juga lebih serius, ini berkaitan dengan pemilu, Bung Rocky. Sampai saya baca sampai bulan lalu itu dana untuk tahap pertama dari pelaksanaan pemilu sekitar 5,6 triliun kalau nggak salah, itu belum turun. Tapi saya dengar dari teman-teman KPU sampai sekarang juga belum turun. Kalau sampai akhir bulan ini juga belum turun, nah itu akan jadi serius persoalannya. Iya betul, ini dua hal sedang kita kalkulasi, yaitu penghormatan publik terhadap institusi kepolisian itu yang betul-betul akhirnya merosot lagi. Dan semua WA Group itu langsung berpikir bahwa kasus Brigadir J ini adalah pembunuhan berencana. Dan itu sebetulnya jadi semacam keterangan awal bahwa apapun yang akan diucapkan oleh Humas Polri itu akan didiskon sedemikian rupa tuh. Jadi ini bahayanya kalau satu peristiwa yang seharusnya secara mudah diterangkan pada publik tetapi diatur atau dicicil keterangan resminya, menimbulkan semakin lama dugaan yang makin berbahaya. Dan inisiatif dari keluarga untuk melaporkan itu langkah yang lebih tepat, karena dengan itu lalu seluruh isu sebetulnya bisa dikendalikan melalui peristiwa pelaporan ini. Dilaporkan sebagai satu tindak pidana dan akhirnya proses hukum harus berjalan mengikuti laporan itu tuh. Jadi itu prinsip pertama tuh. Jadi bagus juga sehingga seluruh sensasi itu bisa kita ya dugaan-dugaan sensasional itu bisa juga kita akhirnya bersabar sampai di pengadilan. Tapi yang nggak mungkin kita bersabar adalah kepastian pemilu ini jadi apa enggak tuh. Nah kalau KPU sendiri merasa bahwa kok ragu-ragu nih, pemerintah kami kan cuma pelaksana tuh. Apa yang diragukan, timbul lagi dugaan yang lebih berat dari dugaan terhadap kasus di tembak-menembak polisi itu. Artinya ada tembak-menembak di antara para politisi yang berupaya untuk cari semacam celah supaya ada kepastian ini mau jadi apa enggak tuh. Nah di dalam proses ini tembak-menembak politisi ini biasanya tembak menembak kursi nih, atau tembak menembak upeti. Nah ini sebetulnya jadi acuan kita dalam membaca politik Indonesia. Apalagi Ibu Mega kemarin dengan nada yang betul-betul mencemaskan, Indonesia bisa masuk di dalam jebakan seperti Sri Lanka. Ini Ibu Mega sendiri yang bilang nih. Hati-hati ya kalau udah ngomong ini, lalu dengan Pak Luhut bisa jadi masalah itu. Balik ke fokus ke KPU-nya nih. Kan nggak enak kalau Bu Mega yang dituduh oleh Pak Luhut nanti. Sebagai gila. Jadi Ibu Mega menganggap bahwa ada kecemasan karena situasi politik dunia, situasi ekonomi. Jadi semua orang berpikir bahwa sangat mungkin pemilu ini juga ditunda. Tapi itu kan kalkulasi. Yang bukan kalkulasi adalah fakta bahwa anggaran pemilu itu nggak diturunkan pemerintah. Jadi itu sebetulnya dasarnya kenapa orang berpikir bahwa ada sesuatu yang hendak diucapkan pemerintah, tapi dia nggak mau berterus terang. Yaitu berangkas kita kosong sebetulnya. Kan nggak enak kita mau pemilu tapi minjem dari tetangga kan. Masa mau pesta minjem tetangga tuh. Jadi sebetulnya kalkulasi ekonomi akan mendikte politik. Jadi kira-kira itu intinya tuh. Tapi kalau kita lihat desain politik di belakang itu, wacana penundaan pemilu dan sebagainya, saya kira nanti justru mereka malah mendapatkan justifikasi loh, Bung Rocky, dengan alasan kan mereka dulu menggunakan justifikasi itu bahwa negara kita baru pulih dari pandemi, jadi harus biarkan pemilu bisa mengganggu itu, termasuk masalah anggaran. Jadi buat mereka yang ingin menunda pemilu ini jadi blessing in disguise gitu. Ya itu juga sebetulnya yang lagi dipikirkan saya kira hari-hari ini oleh Pak Jokowi. Kan Pak Jokowi tetap punya skenario, kalau ditunda pemilu problemnya dia punya kemampuan untuk mengendalikan keadaan apa enggak tuh, kan itu intinya. Kalau penundaan itu menguntungkan Jokowi pasti dia akan tunda tuh, nggak ada orang yang ingin berpura-pura di situ tuh. Menunda artinya seluruh fasilitas masih bisa dia miliki, kemampuan manuvernya juga
terkendali itu. Tetapi bagi Jokowi kepastian itu nggak datang. Minimal kepastian dari PDIP bahwa oke, kami akan lanjutkan program Jokowi. Ada memang KIB bicara bahwa ya kita akan lanjutkan proyek Jokowi itu. Tetapi kan KIB ini seringkali mesti kita baca secara terselubung tuh. Karena nggak mungkin KIB bilang kami tidak menghentikan proyek-proyek itu tuh. Jadi basa-basi politik ini yang membuat Pak Jokowi nggak dapat sinyal kuat. Dengan kata lain, Jokowi kehilangan grip pada semua fasilitas politik yang tadinya dia miliki itu. Parpol udah nggak bisa dikendalikan, ekonomi juga akhirnya Sri Mulyani langsung bicara bahwa kita memang ada dalam bahaya itu. Sehingga Jokowi akhirnya merasa, aduh ini bagaimana dia tetap ingin dirawat oleh relawan, dia ingin tetap ada deklarasi, kebulatan tekad, dan pada saat yang sama oligarki merasa ini kita mau nyumbang apa enggak nih. Nah, keraguan-raguan itu yang membuat ketidakpastian arah politik. Nah, ketidakpastian itu justru menggembirakan oposisi itu. Karena oposisi selalu gembira kalau ada ketidakpastian. Ya, tapi oposisi kan sebenarnya tidak punya kemampuan untuk melakukan itu, menunda pemilu atau apapun gitu. Dan hanya berharap kalau ini kan bola muntah, Bung Rocky. Tapi realitasnya ini, realitanya kan kita melihat bahwa kita kan jadi seperti saya sebut tadi. Realitasnya memang ekonomi semakin berat gitu ya, dan tanda-tanda inflasi meskipun katakanlah kita disebut urutan ke-14 di antara 15 negara, tapi tetap saja kita menunjukkan tanda-tanda itu. Trajektorinya juga sama dengan Sri Lanka. Sorry lagi ngomong Sri Lanka lagi, saya nanti kena ini. saya sebenarnya berusaha untuk tidak menyebut nama Sri Lanka gitu. Yang menyebut Sri Lanka semua adalah gangguan jiwa. Nah, tapi sekali lagi kan juga ada yang mengintai, ada yang sebenarnya jangan-jangan begini, yang saya khawatirkan sebenarnya negara kita punya kemampuan lah untuk menyelenggarakan pemilu, tapi dengan alasan untuk justifikasi penundaan pemilu akhirnya dibuatlah bahwa negara nggak mampu. Jadi ya mau gimana kita dipaksa kalau negara tidak mampu, pilih makan atau pilih tetap menyelenggarakan pemilu tapi nggak makan, kan gitu nanti pilihannya. Itu yang lagi disusun oleh pemerintah, mau diajukan sebagai excuse dalam upaya untuk atau alibi paling nggak, atau bahwa nggak mungkin kita lakukan pemilu. Tapi balik pada tadi, kalau itu diucapkan Pak Jokowi dan Pak Jokowi tahu bahwa dia diuntungkan dengan itu, sebetulnya ada cara lain, yaitu lakukan aja konsolidasi baru supaya terlihat bahwa Jokowi sebetulnya punya kepentingan dengan pemilu, tetapi dia belum punya partai yang bisa mengamankan dia. Kan itu lebih jelas kalau suasana itu diperlihatkan. Sehingga fair aja, Jokowi tetap adalah seorang politisi yang ingin agar supaya ada partai yang bisa lindungi dia nanti. Kan cuma itu problemnya. Jadi kalau ditunda pun dan Pak Jokowi nggak dapat kejelasan siapa yang akan merawat dia pasca Lengser, itu juga berbahaya. Nah, persiapan politik ini yang saya kira belum rapi, dan kalau dibilang Pak Jokowi udah mampu nggak mengasuransikan dua putranya itu sebagai pengganti dia nanti itu, atau nggak secara politis bisa berbunyi di 2024, itu ternyata nggak juga tuh. Jadi itu kecemasan seorang pemimpin yang udah di ujung tebing, tapi untuk mengatakan bahwa saya bisa tinggalkan bangsa ini secara aman, dia nggak bisa ucapkan itu tuh. Padahal tebingnya udah ditunggu-tunggu di bawah oleh oposisi tuh. Nah, oposisi memang nggak punya kemampuan, tetapi keadaan kelihatannya sedang berpihak pada oposisi itu. Makin banyak orang yang percaya bahwa 0% itu adalah hal yang mutlak mesti diiyakan. Banyak yang lihat bahwa gerakan buruh dan mahasiswa itu nggak bisa dicegah. Jadi oposisi justru, kalau oposisi di luar ya buat kita senang-senang aja. Yang potensi beroposisi dari dalam itu makin lama makin banyak. Dan itu yang menggembirakan kita. Akhirnya mereka yang sedang berkuasa sekarang, terutama partai-partai politik, mengerti bahwa keadaan nggak bisa diselamatkan. Tapi kalau kita yang ucapkan kan itu nggak akan didengar. Tapi kan kasak kusuk dan bisik-bisik di antara politisi kan kita dengar setiap hari kan. Karena di antara mereka sendiri mereka nggak pernah mematikan CCTV karena mereka ingin supaya bisik-bisik mereka itu diketahui oleh publik. Mari kita bicara kalkulasinya ya. Kalau kemudian kan kita tahu diam-diam di bawah permukaan itu, walaupun sebenarnya kita tahu Pak Jokowi ini maju mundur nih soal 3 periode ya, dari sisi Pak Jokowi sendiri, karena
indikatornya jelas. Kemarin ada peluang dengan misalnya untuk mengenolkan tiket-tiket para partai ini, dia pun nggak berani ngambil langkah dengan gugatan Gelora kemarin. Terus kemudian ada beberapa, kayak saya mendengar ada beberapa deklarasi yang sebenarnya direncanakan untuk Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi nggak jadi hadir gitu. Tapi di sisi lain orang pendukungnya diehard dari Pak Jokowi, yang orang berkepentingan ada di seputar Pak Jokowi, kerja terus, gerilya terus kan gitu. Nah, mari kita berhitung apakah bisa berubah situasinya ketika ekonomi juga memburuk, partai-partai politik katakanlah misalnya PDIP, Gerindra yang punya hajat besar dalam Pilpres ini untuk tetap berjalan, itu juga bisa mengikuti apa yang dimau oleh pemerintah. Saya kira berantakan nanti. Bahkan PDIP udah suruh Mbak Puan buat ngider kemana-mana karena dia tahu survei internal dia itu nggak cukup, sehingga mesti bujuk orang. Demikian juga Gerindra tentu Pak Prabowo selalu punya semacam determinasi untuk maju itu. Iya, tapi kan berapa, nyampe ke 40 pun itu artinya nggak mungkin kan. Jadi tetap, karena itu numbers itu mau 30, 40 nggak ada gunanya kan. Oh Pak Prabowo udah di atas Anies di atas Ganjar menaik lagi, ya tapi berapa? 30%. Itu nggak mungkin begitu tuh. Patokan kita dulu SB bahkan 40% itu, baru dia merasa aman itu. Jadi kalau nggak nyampe 40% itu artinya semuanya nggak aman. Demikian juga keadaan yang semacam ini diintai oleh orang semacam Zulhas yang merasa oke, mending dia bikin kontroversi itu supaya mungkin dia minta dipecat juga supaya langsung dianggap dizolimi supaya popularitasnya naik kan PAN. Tapi sebaliknya orang semacam Caimin itu lebih cerdik berpikirnya tuh, langsung mau nempel aja Pak pada Prabowo karena dia tahu bahwa tanpa PKB Prabowo sama dengan dia aja. Jadi kalau Caimin misalnya elektabilitasnya 5% dan Pak Prabowo 35% bahkan digabung pun baru 40%, tetap nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Ini poin yang selalu kita bahas yang disebabkan oleh dipasangnya threshold 20%. Jadi kekacauan di dalam kabinet itu terlihat sekarang, nggak ada lagi yang fokus pada tupoksinya, semuanya berupaya dapat celah untuk bermain politik. Nah itu yang ditegur oleh Pak Jokowi, tapi siapa yang peduli teguran Pak Jokowi di akhir masa jabatannya? Ya kan logika orang-orang yang ingin memperpanjang periode itu, begitu otomatis kampanye pemilu ditunda karena dengan alasan tidak ada biaya, kan Pak Jokowi itu otomatis diperpanjang. Tapi saya kira kan pasti hukum tata negara dan para partai-partai politik lain juga nggak bisa begitu dong. Kalau memang sudah habis mandatnya, ya mungkin harus dibentuk semacam triumvirat atau apapun lah namanya. Tidak bisa otomatis Pak Jokowi memperpanjang masa jabatannya kan. Itu pikiran hukum tata negara yang kritis. Tapi banyak juga pakar hukum tata negara yang udah disewa oleh negara tuh. Dan itu akan jadi sebut aja itu debat di media massa aja tuh. Tapi kalau Pak Jokowi betul-betul rasa nyaman bahwa dia nanti tidak akan dipersoalkan atau masih punya grip setelah 2024, dia akan ambil risiko perpanjang itu. Ya gampang aja dikeluarin perpu segala macam lah, itu teknis undang-undang aja tuh. Tapi yang real adalah kalau tadi ekonomi itu kan nggak ada yang bisa prediksi nih. Kita bisa selamat nggak setelah pidato Presiden nanti 17 Agustus nota APBN itu kan? Jangan-jangan notanya 0 dan ternyata dibuka di situ bahwa banyak betul proyek yang gagal tuh. Dan partai-partai yang ada di kabinet merasa ya berarti setelah pidato 17 Agustus nggak ada lagi proyek-proyek. Lalu sama-sama mulai cari alasan untuk keluar dari kabinet tuh. Jadi sangat mungkin itu kabinetnya justru bubar setelah pidato Presiden 17 Agustus nanti. Yang tinggal sebulan lagi tuh. Ini pertaruhannya sebetulnya. Oke, dan kalau kita lihat, jadi ini sebenarnya masih saling mengintai ya, dan ini maka menjadi pintu masuk. Kita akan tunggu sampai akhir bulan, karena saya membaca teman-teman di DPR, terutama Komisi 2 sangat yakin bahwa anggaran itu sudah turun. Kita sudah sepakat dengan Menteri Keuangan akan menggelontorkan untuk anggaran pemilu. Tetapi kan Ibu Sri Mulyani juga punya hitung-hitungan sendiri gitu ya, yang sampai sekarang pasti pusing 7 keliling karena berpikir bagaimanapun ternyata windfall yang dia peroleh dari komoditi ekspor juga tidak mencukupi untuk semua anggaran. Karena kalau kita lihat misalnya dolar terus meningkat, bagaimanapun kan cicilan
bunga maupun pokok utang kita juga harus meningkat juga kan begitu. Ya, dan sebagai kasir dia sebetulnya istilah kasir itu kurang tepat karena Sri Mulyani punya kemampuan membuat kebijakan sebetulnya. Cuma di Indonesia Menteri Keuangan ikut-ikut bikin kebijakan, padahal di luar negeri Menteri Keuangan ya udahlah itu jadi kasir ngatur-ngatur balance sheet aja. Nah, Sri Mulyani tentu melihat bahwa akan ada tuntutan internasional supaya Indonesia itu ya hentikan subsidi lah. Kira-kira begitu kan. Jadi tetap tekanan dari World Bank, IMF. Kalau mau dapat bantuan dari kami, harus hentikan subsidi. Karena nanti kalkulasinya kalau Anda nggak hentikan subsidi, bagaimana Anda bayar utang Anda kan? Kan kita hanya bisa bayar utang kalau subsidi kita cabut. Nah, dilema itu yang saya kira diperlihatkan pada Pak Jokowi. Pak Jokowi kaget, waduh, kalau cabut subsidi besok gua jatuh nih. Kalau taruh subsidi besok gua bangkrut nih. Jadi itu soalnya tuh. Jadi biarkan aja pusing memusing itu di atas mereka tuh. Kita cuma menonton akibatnya aja. Dan proposal yang kita sampaikan jelas gitu ya, proposalnya 0%. Tapi persoalannya kalau kemudian nggak ada pemilunya bagaimana kan gitu. Ya, kita bikin pemilu rakyat aja lah, bahwa 0% itu adalah sangat mungkin juga kan. Begitu nggak ada pemilu, kekacauan ekonomi terjadi, intrik di dalam kabinet terjadi, maka ada yang disebut biasanya musyawarah rakyat, kira-kira begitu. Bahkan relawan Jokowi kan udah siapin juga tuh musyawarah rakyatnya akan berlangsung sampai bulan Agustus atau 2023 awal dan keliling Indonesia. Ya kita nebeng aja di situ kan, karena itu musyawarah yang tanpa anggaran KPU. Ya, betul-betul. Jadi kalau nanti diumumkan jangan dulu cepat-cepat ngambil kesimpulan perpanjangan masa jabatan ya. Masih ada opsi lain, musyawarah rakyat, dan itu saya kira ya 0% jalan satu saja ya. Itu dia tuh, hasil musyawarah 0%. Ya. Oke, terima kasih Bung Rocky. Ya.